Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, tema kita minggu lalu apa, Bu? Gaya hidup Islami dan jahili. Tapi sebelum kita bicara tentang gaya hidup Islami dan jahili, saya kemarin mengemukakan bahwa dalam Al-Quran manusia itu dipanggil dengan nafsu, an-nafsu, inna nafsa, ya, nafs. Nah, nafs itu terdiri dari beberapa unsur, ya. Pertama ada akal, ini hanya review saja. Akal fungsinya untuk memecahkan masalah, ya. Yang kedua basiroh, itu mata batin. Jadi kadang-kadang kita melihat suatu persoalan bukan dengan mata kepala kita, tapi dengan mata batin kita. Nah, biasanya mata batin ini susah dijelaskan secara rasional, tetapi memang ada kenyataan-kenyataan mata batin seseorang bisa saja lebih kuat daripada mata lahiriahnya. Seperti kemarin saya contohkan, ada seorang ibu, dia tiba-tiba merasa tidak sreg dengan calon mantunya, ya. Entah kenapa, waktu ditanya mama kenapa, nggak tahu, mama juga nggak ngerti. Pokoknya mama nggak sreg. Nah, di belakang hari ternyata ada sesuatu. Nah, itu namanya bata batin, basiroh, ya. Kemudian ada lagi syahwat, motik, dorongan, sesuatu yang menyenangkan, mau positif mau negatif, ya. Pokoknya syahwat itu sesuatu yang bikin Anda happy, yang bikin Anda senang. Nah, bisa positif bisa negatif. Kalau Anda happy di MPI, happy baca Quran, nah itu syahwat positif, ya, gitu. Kemudian hawa, kalau hawa itu kecenderungan terhadap objek yang selalu berkonotasi negatif, ya, gitu. Terus ada lagi kolbu. Kolbu itu apa? Ya, untuk memahami realitas yang tidak. Nah, kolbu ini yang kemudian tempat bermuaranya iman. Karena iman itu tidak selamanya harus Anda pahami. Iman itu ada yang difahami, maksudnya ada yang tahu alasannya, tapi ada iman itu Anda sendiri tidak tahu alasannya. Tidak tahu alasan kenapa harus Anda percaya. Contoh, saya yakin setelah mati bakal ada kehidupan. Tapi kalau Anda tanya, apa alasannya? Saya cuma bilang, Islam mengajarkan, agama saya mengajarkan bahwa setelah mati bakal ada kehidupan. Coba jelaskan secara empiris, secara rasional. Bisa enggak? Enggak bisa. Secara empiris saya tidak bisa menunjukkan kepada Anda bagaimana kehidupan sesudah mati. Tapi saya tetap yakin. Nah, itu namanya yang bekerja itu kolbu. Kalau akal itu harus selalu rasional. Harus selalu empirik. Bisa dibuktikan secara empiris, rasional, bisa dijelaskan secara akal sehat. Nah, itu namanya akal. Tapi kalau kolbu belum tentu bisa dijelaskan. Itu sebabnya iman, kolbu itu tempat tumbuhnya iman, gitu. Karena tidak semua bisa dijelaskan oleh akal iman itu, ya. Apalagi Anda yakin nggak setelah meninggal bakal dibangkitkan? Coba kayak apa? Jelaskan. Bagaimana tulang belulang yang sudah jadi tanah, kulit daging yang sudah dimakan oleh cacing, terus cacingnya dimakan oleh ayam, ayamnya dimakan oleh manusia. So, di mana eta daging manusia? Bayangkan heula, si manusia teh kan dimakan oleh cacing, cacing dimakan oleh ayam, ayamnya dimakan oleh manusia. Di manakah manusia? Nah, kan nggak susah kan dijelaskan kan? Tapi Anda yakin setelah mati bakal dibangkitkan? Kolbu tuh, toolsnya itu kolbu itu. Si alat untuk sampai ke situ teh kolbu, bukan akal. Ya. Kalau Anda jatuh cinta, itu yang bekerja akal apa kolbu? Kenapa Anda bilang kolbu? Kadang cinta itu tidak bisa dijelaskan. Ada cinta yang bisa dijelaskan.
Kenapa kamu seneng? Tidak tuh dah orang naik tinggal lihat tuh jaba kasep, jaba kaya, jaba nya wajar orang resep atuh gitu. Masuk akal nggak? Tapi ada juga, uyuhan maneh daek ih. Geus aki-akis ya. Jaba bodoh, jaba miskin. Nah, atuh bet kamu daek. Urang gitu ngerti. Aku juga nggak ngerti, dah aku mah ya mau tidur teh inget aja sama dia teh nggak tahu sih. Pokoknya tiada hari tanpa kehadirannya. Aku tuh mau makan inget dia, mau bobo inget dia, mau apa inget dia. Terus aku selalu worry tentang dia. Sugante kumahanya, ya Allah orang nanti naon sih. Tah, cinta mah gitu. Makanya kalau kau mencintai sesuatu jangan kau terlalu cinta. Boleh jadi apa yang kau cinta berubah menjadi sesuatu yang kau benci. Kalau kau benci sesuatu jangan kau terlalu benci. Boleh jadi apa yang kau benci berubah menjadi sesuatu yang kau cinta. Gitu. Jadi kudu datar. Gitu. Nah saya jadi ngomong gitu Ibu. Saya minta fatwa dulu dari sesepuh kenapa saya bisa ngomong gitu. Bahwa yang namanya cinta itu yang bekerja bukan akal. Cinta itu kolbu. Makanya ada yang suaminya makin tua tapi istrinya makin sayang. Sampai suaminya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mohon maaf, pipis di tempat tidur, BAB di tempat tidur, harus dimandiin, dielapin, tapi istrinya tah eta kolbu. Da munceng akal mah nah. Kalau kata akal, bener nggak? Da akal mah selalu hitungannya matematik. Itu matematik, ya. Begitu. Makanya iman itu kadang non matematis. Sekarang kalau di dompet Kang Ihsan ada 100.000, ya, diinfakkan 50.000, nambah apa kurang? Tergantung sudut pandang. Kalau sudut pandangnya matematis, kurang. Ya tina 100 diinfakkan 50 ya tinggal 50. Itu kalau pakai matematika dunia. Tapi ketika kita pakai matematika akhirat, maka sebenarnya dia nambah. Tak itu makanya kalau sudah bicara agama itu wilayahnya sudah kolbu. Itu ada belief, ada keyakinan gitu. Nah, kalau akal itu sesuatu yang harus rasional. Jadi balik ke yang tadi, keyakinan, cinta itu wilayahnya toolsnya itu bukan akal, tapi kolbu. Itu sebabnya kadang-kadang orang jatuh cinta tapi dia sendiri nggak ngerti kok bisa gitu. Kok bisa ya? Aku juga nggak ngerti gitu. Tapi ada nggak yang ngerti? Ada yang logik kan gitu. Nah, itu mah review tong dicatat deh. Eta mah nu kamari saudara-saudara. Itu nu kamari. Ari kamari Anda nggak datang nyatet mah boleh, iya mah kamari datang, duduk paling depan nyatet deh, nyatet deh. Tapi nggak apa-apa, itu amal soleh yang berulang-ulang. Amal soleh yang berulang-ulang. Nah, saya mah terkagum-kagum loh, nyatet deh. Pas pulang teh, nah aya opat catatan. Udah gitu teh, opat catatan terus sami-sami sadayana ya teh. Si Pak Ahmad teh balik disalahkeun orang tanya. Kan Nabi itu, Bu, kalau ngejelasin sesuatu suka berulang-ulang. Jadi Nabi mah suka ngulang gitu. Diulang. Karena kata Nabi, fadzakir inna fa'atid dzikra, beri peringatan karena peringatan itu suka bermanfaat. Jadi kalau kita mau ngajar teh yang kemarin ulang sedikit gitu. Ulang sedikit gitu. Tah mahasiswa nu teu cerdas mah dicatat deui nu urang diomong. Catat deui gitu. Genep kali si bapak teh cenah gitu. Terus nyalahkeun dosen. Gitu. Oke. Tadi kita bicara unsur. Nah, karena nafsu itu terdiri dari 5 ya. Nah, 5. Yang 5 itu saling terkait satu sama lain. Saling terkait, saling mempengaruhi, ya. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an, karena nafsu tadi terdiri dari 5 subsistem, ya, 5 unsur yang saling terkait satu sama lain. Nah, yang 5 itu akan mengejewantah, akan mewujud, akan tampak menjadi 3
kelompok, 3 bagian. Jadi kan itu kan 5 sayang, 5 dalam 1 ya. Ya. 5 unsur dalam 1 namanya apa? Nafsu. Nah, dia itu satu sama lain apa? Saling terkait, terus saling mempengaruhi, ya. Nah, nanti yang dalam nafsu itu 5 unsur saling terkait, saling mempengaruhi, nanti akan berwujud menjadi 3 bentuk ketika sudah berinteraksi si sub-sub sistem itu. Bentuk pertama akan menjadi nafsu mutmainnah. Nah, Anda pernah dengar, tapi maksudnya saya menjelaskan logikanya tadi kenapa jadi nafsu mutmainnah gitu. Ketika si sub-sub tadi saling terkait, saling mempengaruhi, nah nanti mana yang akan muncul? Satu, bisa saja menjadi wujudnya nafsu mutmainnah. Mutmainnah itu dorongan untuk berbuat kebaikan. Berarti si akal, si syahwat, si hawa, si kolbu, si apa lagi? Di basiroh itu mengacu kepada kebaikan. Lalu di dalam nafsu tadi ada unsur buruk nggak? Apa? Hawa. Lalu si hawanya kumaha nasibnya? Kalah, benar. Dia benar-benar diredam. Dia ditundukkan. Jadi ketika menjadi wujud mutmainnah, si hawa ada nggak? Tapi diredam. Makanya kalau manusia berbuat baik, sesungguhnya dia sudah berjuang menundukkan buruknya dulu. Kalau saya dermawan, saya sudah berjuang menundukkan pelit saya. Nah, pelites apa namanya? Hawa, gitu. Kalau saya berusaha untuk sholat tahajud, ya kan? Berarti syahwat saya berada di syahwat kebaikan. Akal saya berada di akal kebaikan. Terus apa lagi? Basiroh saya ada di basiroh kebaikan. Terus kolbu, nah, si hawa kalah. Gitu. Itu muncul jadi nafsu Nah, jadi saya tadi katakan sub-sub tadi saling mempengaruhi, saling berinteraksi, saling bersaing. Ternyata yang memenangkan itu kebaikan. Muncul si mutmainnah tadi. Gitu. Ya. Nah, itu sebabnya orang-orang yang sub-sub nafsunya selalu berada di kebaikan, maka itu yang akan dipanggil oleh Allah masuk ke dalam surga. Ini yang dijelaskan dalam surat Al-Fajr ayat 30. Ya. Maaf ya, di sini tadi ada yang hulang nggak apa-apa ya. Jadi ya teh cenah ongkos kumaha eta teh. Saling terkait, saling mempengaruhi, ujug-ujug asup surga. Ayah hiji dua hulang-hulang nggak apa-apa. Karena kan kita tidak mungkin semua orang harus mengerti. Ku hadirnya juga sudah alhamdulillah. Nggak ngerti tetap dapat pahala. Gitu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Hai jiwa yang tenang. Hai jiwa yang tenang itu saya dengar. Jiwa yang tenang itu yang si unsur-unsur nafsunya positif. Unsur nafsu teh akalnya berpikirnya baik. Syahwatnya kebaikan. Terus apalagi? Basirohnya baik. Nah, kalau yang begitu dominan, sering jadi mutmainnah. Si wujudnya teh jadi mutmainnah. Makanya di sini ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang,
Kembali kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Jadi hati yang ridho itu dia melakukannya tuh penuh happy. Ya. Senang gitu, ya. Senang bangun jam 3 teh senang aja. Kan aya nu bangun jam 3. Jabat tunuh, jabat kudu salat. Nah. Itu teh berarti tidak rodiyah mardiyah. Diana tidak ridho. Jabat kudu ka MPI. Duduk di dalam berdesakan, kaki sing siremen, rodat, jangan ngomong nanti ke hati deh, subsistem, sistem, riut, mutmainah, basiroh, naon sih, nah, berarti mutmainah tapi belum rodiyatan. Yang hebat itu rodiyatan, ridho, mardiyatan, Tuhan meridoi, kitanya ridho, Allah meridoi. Baru fadkhuli fi ibadi, masuk dalam kelompok hambaku, golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati, masuk dalam. Ini menunjukkan Pak, Bu, memang masuk surga teh berjamaah, enggak sendiri-sendiri. Sekarang kalau Anda masuk surga sendiri-sendiri, padahal surga seluas langit dan bumi, keung atuh. Sieun kan? Ada yang pernah ke tong nu jauh-jauh lah ke Taman Safari. Ada yang pernah ke Taman Safari? Sok datang sorangan. Jadi semua libur Anda we datang. Happy enggak? Enggak. Yang happy itu banyak orang, ya kan? Gitu. Banyak orang. Misalnya Anda senang permainan apa sih? Kincir. Kincir. Kan di Garut mah kincir tuh yang kincir apa tuh? Oh, biang lala. Bukan, sayang nu korsel. Oke lah, roller coaster nggak apa-apa. Apa Bu? Saya ya, kalau korsel gini. Kalau gini apa Bu? Kincir. Oke lah, tak terlalu penting. Mau korsel mau Anda naik kincir sendirian nggak akan happy gitu ya kan. Ya naik kincir sendiri malah rame. Jadi yang bikin happy kalau banyak apalagi itu geng kita, ya nggak? So geng kita biasanya orang kalau naik bis piknik eta teh sobat kabeh ribut teh. Waduh, ngaguru. Orang naik bis tidak saling kenal, jempling. Yang ada orang naik bis, nggak ada siapapun, sepi. Ya. Yang happy adalah naik bis, teman-teman yang akrab, rame atuh. Makanya surga itu bikin orang seneng karena kudu bareng-bareng. Fadkhuli fi ibadi, masuk dalam kelompok hambaku. Jadi diasupkeun heula tah. Fadkhuli fi jannati, sok marasuk breng asup. Masuk surga, cek saurang, ya Allah sepi. Senengan di neraka pinuh. Kan gitu. Kan gitu ya. Hari ka neraka pinuh embung, hari di surga sorangan. Makanya Pak Bu teman-teman sayang dengar, mun mau berbuat baik teh ajak orang lain. Ke MPI yuk, naon MPI teh. Pokoknya mah ka ditu heula. Ya, mun orang enggak suka ngaji tapi senengnya balanja, yang diomongin balanjaan heula. Iya, ari ngajak teh kudu pakai trik atuh. Lamun misalnya orang tuh serajin ngaji, terus dia senangnya baca Quran. Ayo ngaji, baca Qurannya keren. Ayo, pokoknya membaca Quran. Namun resepnya baca Quran. Nah, ada orang diajak ngaji, dia mah resepnya teh kuliner. Ngaji mah sampingan kulinerna sia. Ngeunas ya. Nah, pokoknya mah kulinerna teh enak pisan sing sarupaning dadaharan di muka bumi aya sia. Aku mah barunya pengajian kulinernya sebanyak itu. Ngaji mah eta mah sambilan kuliner yuk. Apa yang dia? Oh, kuliner gitu. Irah ngaji kuliner teh heula ngaji heula atuh enggak enak atuh sama orang-orang. Nah, kan mulai gitu trik itu. Jadi dakwah teh memang kudu ada cara gitu.
ada cara. Kayak SPG-nya, SPG di mall-mall itu, ya Pak, gini. Enggak Pak, untuk Bapak mobil ini teh bagus. Nggak usah beli, lihat aja spesifikasinya, gitu. Oh, tadinya saya nggak beli, tapi lihat spesifikasinya, jadi beli, ya, gitu. Contoh itu mah. Nah, ngajak pengajian juga kudu seperti SPG mau menjual sesuatu. Tidak harus langsung ngejual produk. Ngomong apa? Ibu badannya meni bagus gitu. Enggak gitu. Saya membias. Bagus ibu. Saya dari jauh lihat ibu, ini keren, kerudungnya lucu ini. Padahal itu kejualan. Kan ibu sudah kebeli dulu hatinya. Kan seumur-umur baru ada yang ngomong bahwa baju ibu lucu teh si SPG eta. Kan gitu. Nah, ngajak ngaji, makanya maksud saya kalau ibadah itu harus ngajak kebaikan. Ibadah itu harus ngajak orang. Bu, kalau ibu mau sholat di rumah, jangan pasang sajadah wudu, jangan. Teteh sayang, mama mau sholat sok kamu wudu. Bi, ari bibi udah sholat belum? Sok sholat, ibu mau sholat sok. Sholat dulu kan we pagawean simpen heula we. Ya. Engke we ku ibu diteruskan istrikaan mah. Gitu. Engke mah geus salat mah kumanehna deui we. Maksudnya Bu, abdi nuju istrika pariman heula cabut heula cabut. Kayak ku ibu bisa diteruskan eta mah. Emang ibu memang pembantu ibu mau gitu ibu ngistrika manehna diuk moal mungkin yos buku abdi cenah gitu. Ya, ibu kudu pinter ngomong atuh. Bi geus pariman heula cabut heula cabut. Mendingan salat heula wudu sok salat. Ku ibu ditungguan. Nah, kan ibu kabayang teu pembantu ibu dibiasakan salat. Satu saat dia punya anak, satu saat dia punya suami, satu saat dia tidak di rumah ibu lagi, dia meneruskan itu kepada anaknya. Betapa pahalanya nyambung. Ibu mah udah di alam kubur. Udah, kan ibu setelah itu meninggal kan 2 hari kemudian. Nah, itu maksud saya jadi jariah tidak? Jariah itu. Ya, jadi kalau ibu pernah ada pembantu yang tadinya nggak pernah sholat, ya. Setelah kerja di ibu jadi rajin sholat, kan dia nanti punya anak misalnya. Dia punya suami, dia punya adik ipar, punya kakak ipar. Jangan-jangan dia jadi ujung tombak untuk membuat kita masuk surga. Jadi jangan dianggap sepele ya kayak gitu-gitu. Jadi jangan, mah itu pembantu ajak sholat. Dulur, batur. Dulur, batur. Ajak sholat gitu ya. Ajak. Bu, seperti itulah kurang lebih. Karena makanya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, masuk kelompok. Nah, jangan sendiri-sendiri. Nah, itu kalau yang dalam persaingan muncul adalah kebaikan. Kemungkinan kedua yang muncul itu lawamah. 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 Mah. Nggak usah pakai H, mah begitu. Bukan lawamah, lawamah. Pak pakai H, lawamah. Bukan lawamah. Tebu ya tuh saya juga ngerti. Pak pakai H, iya gitu. Tapi kan saya bisa nyandain, bukan lawamah. Lawamah. Mohon pakai H, lawamah. Lawamah. Nah, kalau nafsu lawamah kan tadi ada apa? Dalam nafsu teh ada apa, Bu? Tinggal deui catatan sok. Hulang-hulang teh saya mah tersep ari ditanya gitu. Ada akal, ada ya dan seterusnya ya, seperti yang ada di catatan. Nah, Bu, lawamah itu artinya nafsu yang suka mengoreksi diri atau menyesali diri, ya. Nafsu yang mengoreksi diri atau menyesali diri. Nah, begini ceritanya. Kan dalam diri kita yang nafsu, yang buruk apa? Sub yang buruk. Hawa mah mengajak kita untuk menikmati dunia tanpa melihat halal dan
haram. Akal waktu itu terkalahkan, basiroh terkalahkan, kolbu terkalahkan, apalagi syahwat yang muncul si Hawa tadi. Hawa mah kan memenuhi keinginan yang buruk. Terjadilah keburukan itu. Setelah terjadi keburukan, akal mengatakan, kenapa ya aku harus melakukan ini? Misalnya ibu kesal sama anak. Ibu ada yang udah marahin anak, nyesel teh pernah? Ada? Tak itu teh ibu Hawa waktu itu si sub Hawa itu lebih dominan. Ya mama teh kecewa punya anak kayak kamu, tahu nggak? Kamu tuh selalu mengecewakan mama. Kapan kamu membuat mama bahagia? Kapan kamu membuat mama bangga? Mama tuh kecewa, menyesal punya anak kayak kamu. Ya, nggak pakai lu, enggak. Bu, keur ngomong gitu mah ibu teh asa mantep, ya kan? Anak teh diem teh asa puas. Setengah jam 10 menit dari itu ibu gini, ya Allah kok aku segitu kasarnya sih sama anak aku, sampai aku mengatakan aku menyesal punya anak seperti kamu. Nah ini mulai basiroh muncul, si Hawanya kan mulai turun. Itu nafsu yang suka menyesali itu saya berbuat salah, udahnya nyesal. Karena ada orang yang berbuat salah, udahnya nggak nyesel. Ibu marah sama suami, kata teman teh, nyesel kurang keneh eta teh. Nah, nyesel. Tapi kalau ke anak, saya yakin di antara ibu bapak ada yang pernah nyesel marahin anak gitu. Duh, aku salah ngomong nih, gitu. Sampai saya bilang ini, kayaknya anak saya terluka deh dengan omongan saya. Nah, tak eta yang berarti si kumulasi unsur-unsur tadi mengerucut menjadi lawamah. Saya yakin lah kita semua pernah menyesali apa yang pernah kita lakukan. Ya, iya, pernah menyesali. Karena saat itu hawa kita lebih dominan, gitu. Gitu loh, Bu Pak ya. Kamu kemarin ngaji enggak? Enggak ngaji. Ih, materinya bagus pisan. Aku aja ya. Sampai jadi insaf sekarang. Ibu gini, duh nyesel kemarin enggak datangnya. Pirakane nggak nonton iya, ada pengulangan catatan hati atau enggak. Gara-gara bentrok dengan catatan hati seorang istri. Jadi aku teh enggak ngaji. Ada sebuah penyesalan. Kenapa? Hanya karena bentrok dengan pengulangan acara sampai MPI nggak datang. Padahal kata teman-teman tuh, ih materinya bagus banget, dah. Sampai teman aku ya jadi insaf. Kalau kamu ikut lebih insaf deh. Kan gitu. Itu namanya lawamah yang kayak gitu. Saya yakin kita semua pernah kan merasakan gitu kan? Ya, lawamah. Gitu. Ya. Pak, pernah nggak Bapak niat sholat tahajud jam 3. Alarm bunyi, Anda ingat bangun. Tapi gini, jam 3 5 menit deh ya, parema. Bangun-bangun adzan, udah nate asa nyesel teh. Pernah? Namun sayang tak eta teh ketika 5 menit deh teh si Hawa. Lalu setelah bangun muncul si Basiro, akal, kolbu, terus Anda nyesel. Ya. Tapi aya oge nu kieu. Untung sarede jadi seger. Kan gitu kan? Kan ari temen nama kan nyesel. Aduh, aku teh ya padahal pengen tahajud ada gara-gara ngikutin ieu bisikan setan aku teh tidur deui 5 menit padahal 50 menit jadi keburu adzan subuh. Ada yang nyesel. Ari temen nama untungnya orang teh masang jam 3, untung orang sarede. Segar ya ini tuh orang teh. Nah, ada yang gitu. Ya kan? Ada macam-macam. 3 ya. Wujudnya itu bisa jadi amaroh. Nafsu amaroh.
Nafsu keburukan yang selalu menagih. Edik. Ya. Bu, kalau nggak tahu cara nulis Inggrisnya, tong edik gitu, tong. Jadi tosolah menagih begitu. Edik, nulis edik. Enggak, karena ayah nulis ya menagih, kurung buka edik. Edik nanti edik gitu. Toslah edikna picen lah sama. Daripada kudu ngeja saya teh salah, udah itu ngeja Inggris nanti salah deh. Jadi nafsu amarah tuh dorongan buruk yang sifatnya nagih gitu loh, ya. Gini ada saat kita terjerumus pada keburukan tapi nyesel. Apa itu? Lawama. Ada saat kita terjerumus pada keburukan tapi terus saja diulang-ulang keburukan itu. Apa? Nah gitu. Ibu kalau yang tadi memarahi anak, nyesel, setelah itu ibu tidak pernah marah seperti itu lagi. Bahkan ibu peluk anak ibu. Ibu katakan, sayang maafin mama. Tadi mama ngomong tidak terkendali. Pokoknya maafin mama ya. Itu bukan omongan mama, itu mah setan yang ada pada mama. Marahlah ke setan, jangan ke mama. Gitu. Terus ayahnya lewat, mama ini, eta. Gitu. Jadi ayah ini, mama ini setan teh. Iya. Eta pisan nak. Jadi kalau tadi mama marah sama kamu itu karena setan, bukan karena mama. Marahi setan. Cintai mama. Nah, gitu. Ada seorang istri disakiti oleh suaminya. Suaminya bilang, "Mama, maafin ayah. Waktu itu ayah tergoda oleh setan." Mama tidak perlu marah sama ayah. Marahlah sama setan. Gitu. Lewatlah mertuanya. Kata istrinya teh, itu setan teh. Mungkin itu. Teman-teman balik ke yang tadi. Kalau Anda marah ke anak udahnya nyesel dan Anda minta maaf, Anda berusaha untuk tidak mengulangi lagi, tak itu lawama. Tapi kalau Anda marah sama anak, Anda ada perasaan nyesel, tapi Anda ulangi lagi, ongkoh nyesel, saya teh marah terlalu berlebih-lebihan. Tetapi saya ulangi lagi, tak etama berubah, bukan lawamah lagi. Apa? Amaroh. Gitu. Amaroh itu. Ya. Saya misalnya sama orang tua teh ngomong teh suka kasar. Udahna teh, aduh ya Allah. Saya kan ngomong gitunya ke emak, kayaknya pasti dia tersinggung. Langsung saya sujud, nangis, minta maaf. Apa tuh? Lawamah. Karena lawamah mah berujungnya pada menyesali diri, ke tobat. Saya tehnya marahin emak gitu, nyesel, tapi engke teh ngamek deui. Ngomong saya ke ibu teh kasar, ngamek deui. Ta eta mah berubah jadi amarah. Gitu loh. Coba ingat-ingat dalam kehidupan kita, yang namanya manusia terjerumus salah mah di batas. Itulah manusia. Yang harus kita upayakan, kita salah sebatas lawamah. Oke? Nah, yang bahaya ketika kesalahan itu berulang-berulang jadi amarah. Nah, kalau jadi amarah itu berlaku hukum. Oke, saya kasih contoh gini. Kudu konkret dah. Kalau suami marah sama istri, lalu katakan, "Dengar ya, mulai hari ini kamu bukan istriku lagi. Aku cerai kamu, balik tuh ke orang tuamu, bawa kabeh pakaian. Diantarkan ke taksi ya. Balik kamu." Itu kan cerai bukan? Bahasa cerai. Saya marah sama istri saya seperti itu. Marah yang tak terkendali. Begitu istri saya sudah balik ke orang tuanya, ya. Aduh, saya teh nyesel. Nyesel, asli nyesel. Entah kenapa sampai saya bilang ini, kena setan macam apa yang masuk pada diri saya sampai saya tidak bisa mengendalikan diri. Saya jemput istri saya. Saya minta maaf. Saya minta maaf pada mertua saya.
Dan sejak itu saya nggak pernah berbuat lagi. Itu namanya apa? Lawamah. Jadi lawamah itu perlu kita punya, dia pintu tobat. Tapi kan ada suami nu cerai saya balik saya ke ibu kamu, nah gitu, ya kan? Udah gitu teh, rada nyesel telepon, balik dewe ka dia tadi keur ngamek. Enggak balik lah, aku udah nanya ke ustad cenah teh sah eta teh. Balik deh si istri nantenya 2 minggu kemudian ngamek deui, cerai sia. Cerai 7 sia. Kan ada orang lain mah kan talak 3, talak 7 sia. Sok sia. Ya kan? Balik sia ke ibu kamu. Ya. Bu, ada laki-laki yang ngamuk saeutik cerai. Ngamuk saeutik cerai. Itu teh ada, Pak tong seserian di aya. Saya cerai kamu, saya cerai kamu. Ih, hati-hati Bapak sayang. Munu tadi nulawamah desah cerainya karena Anda menyesal. Setelah itu tidak pernah Anda lakukan lagi. Nah, itu yang kata para ahli hukum, mengucapkan cerai dalam keadaan marah tidak sah. Itu marah mana? Yang di wilayah lawamah, yang membuat Anda nyesal. Bu, menikah dalam keadaan marah itu tidak sah. Nggak usah kawin, sok kawin. Desah itu teh. Desah itu teh. Ya kan? Aku mah keselnya kawin sok jeung urang kawin si ayeuna. Desah. Ya kan? Enggak sah. Nikah marah desah. Cerai marah enggak sah teh yang mana? Yang di wilayah lawamah. Yang setelah itu dia menyesal, dia tidak, itu tidak sah. Tapi nih dengar bapak-bapak, hati-hati. Kalau Anda tiap marah, cerai kamu, saya cerai kamu, itu tuh sudah jadi makanan sehari-hari. Kata cerai teh udah tiap ngamak cerai. Sayang teh jadi jatuh cerai nu kitu teh. Karena sudah kategorinya bukan lawamah lagi, sudah amaroh. Eta mah. Jadi hati-hati jangan sampai keburukan kita itu berada di wilayah amaroh. Kalau di wilayah lawamah mah masih termaafkan. Karena lawamah itu nafsu yang menyesali diri. Kalau amaroh mah nafsu yang menagih gitu. Jelas perbedaannya? Saya yakin Anda sering dengar mutmainnah, lawamah, amaroh. Ya saya berharap itu penjelasan terbaru yang Anda dengar. Gitu. Itu. Jadi kenapa muncul itu karena makanya saya bilang di pertemuan kemarin itu teh unsur-unsur sub-sub gitu, ya. Nah, berikutnya penyebab tidak terkendalinya nafsu. Teman-teman, kenapa orang itu muncul amaroh? Berarti tidak terkendali kan? Karena yang dominannya berarti hawa. Akalnya tidak berfungsi, kolbunya tidak berfungsi, basirohnya tidak berfungsi, sehingga yang dominan apa? Hawa. Karena dominan yang hawa, otomatis yang muncul adalah amaroh terus. Nah, kita perlu membahas penyebab tidak terkendalinya nafsu. Kenapa tidak terkendali? Kenapa yang muncul itu selalu Nah, itu dibahasnya minggu depan. Cinta udah jam 11 kurang 5 menit. Kalau saya nggak ada acara lagi mah sampai setengah 12 nggak apa-apa, karena saya ada acara gitu ya. Oke, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.